warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang integral yang berupa aturan pangkat dan aturan pangkat yang diperumum. Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari tentang notasi sigma dan integral tentu. Yang pertama adalah notasi sigma. Nah, notasi sigma ini didefinisikan jika diketahui suatu barisan berhingga yang dituliskan dalam suatu jumlahan, ya, ditambah gitu barisannya, maka ini dapat kita tuliskan sebagai notasi sigma. Sigma itu biasanya simbolnya seperti huruf E itu, ya. Nah, simbol seperti itu artinya adalah jumlah dari AI, di mana I-nya itu berjalan dari 1 sampai dengan N. Ya, simbol seperti itu artinya adalah A1 ditambah A2 sampai dengan AN. Contohnya adalah jika disimbolkan sigma I sama dengan 1 sampai 5, 1 per I, maka dia akan sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 sampai dengan 1 per 5, karena N-nya adalah sampai dengan 5. Itu adalah maksud dari simbol notasi sigma. Kemudian notasi sigma ini mempunyai sifat-sifat yang akan kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama, jika jumlahannya itu berupa konstanta, ya, CI itu C di sini maksudnya adalah konstanta, maka dia akan sama dengan N kali konstanta tersebut, ya. Jadi ini maksudnya adalah C1 ditambah C2 tambah C3, di mana C-nya itu tetap. Contohnya adalah jika C-nya itu 2. Misalkan sigma I sama dengan 1 sampai 3, 2. Berarti 3 kali 2 gitu, ya. Yang kedua, sifatnya apabila dia dikalikan suatu konstanta, ya. Konstanta kali suatu fungsi, AI di sini adalah fungsi, maka konstantanya bisa keluar. Nanti dikalikan dengan jumlahan fungsinya, begitu. Kalau penjumlahan, sigmanya bisa sendiri-sendirikan gitu, ya, bisa dipisah. Contohnya, nah, diketahui bahwa sigma I sama dengan 1 sampai 100 AI adalah 60 dan sigma I sama dengan 1 sampai 100 BI adalah 11. Tentukan, nah itu, ya. Di sini fungsinya tidak diketahui, AI tidak diketahui, BI tidak diketahui. Bagaimana caranya, ya? Kita gunakan sifatnya. Nah, dipisah-pisah gitu, ya. Penjumlahannya dipisah-pisah. Nah, begitu, ya. Sesuai dengan sifat 2 ini, maka 2-nya bisa keluar gitu, ya. Sehingga tinggal diinputkan sigma, nilai sigmanya masing-masing ini berapa diinputkan ke sini, ya. Kemudian dijumlahkan. Ini ada suatu jumlahan khusus. Nah, ini kalau bilangan bulat positif dijumlahkan, maka rumusnya adalah N dikalikan N ditambah 1 dibagi 2. Ini jumlah kuadrat dari bilangan bulat, itu rumusnya kalau disederhanakan gitu, ya, menjadi N kali N ditambah 1 kali 2N ditambah 1 dibagi 6. Ada lagi jumlahan pangkat 3, itu rumusnya seperti pada slide. Nanti kita terapkan sifat-sifat ini pada masalahnya. Contohnya, sigma I sama dengan 1 sampai 10 dari I adalah,
ya berarti kan ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 10 ya. Itu berarti kita gunakan rumus yang ini ya. Nah, n-nya adalah 10. N itu adalah angka yang maksimal ya. 10 kali 10 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 55. Contoh lagi, sigma I sama dengan 1 sampai 10 dari I kuadrat. Berarti kita pakai rumus yang mana ya? Oke, yang kuadrat berarti kita pakai rumus yang ini ya. Sehingga diperoleh hasilnya setelah diinputkan adalah 385. Nah, ini sama untuk yang I pangkat 3 kita gunakan rumus yang ini. Oke, gitu ya. Selanjutnya ini adalah latihan. Nah, ini ada suatu fungsi yang didefinisikan pada selang atau interval tertentu dari A sampai B. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah limit dari fungsi itu ada. Limit dari jumlahan fungsi itu ada. Maka F dapat dikatakan terintegralkan atau dapat diintegralkan. Jadi prosesnya seperti ini. Ada suatu fungsi yang didefinisikan dari A sampai B. Kemudian dari titik-titik fungsi A sampai B itu dibagi menjadi titik-titik-titik gitu ya. Nah, nilai dari masing-masing titik ini, nilai fungsi dari masing-masing titik ini dijumlahkan. Oh, ternyata hasilnya ada. Dia mendekati berapa gitu ya. Itu maksudnya limitnya. Maka fungsi tersebut dapat kita integralkan. Ya, itu adalah jadi limit yang bentuknya tersebut itu adalah definisi dari integral tentu. Apa bedanya dengan integral tak tentu? Nah, pada integral tentu ini dibatasi nilainya. Kalau pada integral tak tentu, ya hasil akhirnya yang kita peroleh adalah suatu fungsi, maka pada integral tentu ini hasil yang kita peroleh adalah suatu nilai. Nah, integral tentu disebut juga integral Riemann karena yang membuat rumusnya adalah Pak Riemann gitu ya. Dimana harga mutlak P adalah panjang selang. Jadi dari B ke A ini berapa jaraknya itu adalah B. Ini ilustrasi dari integral tentu ya. Misalkan fungsi F didefinisikan pada selang AB, dibuat persegi panjang dengan lebar tuh ya, maksud saya di titik-titik tadi dibagi ya, fungsi pada selangnya ini dibagi menjadi titik-titik tertentu, kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, luas jumlahan kurva ini dengan kurva ini dan dengan kurva ini itu disebut sebagai integral. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh integral tentu. Nah, ini f kecil x berbeda dengan f besar. Kalau ini fungsi yang belum diintegralkan, kalau ini adalah fungsi yang sudah diintegralkan, kemudian diinputkan x-nya menjadi b. Kalau ini berarti fungsi yang sudah diintegral, diinputkan x-nya adalah a. Gitu ya. Nah, kalau jaraknya itu tidak ada dari A ke A, maka suatu integral dari fungsi apapun itu hasilnya adalah 0. Kalau kita kaitkan dengan ilustrasi yang sebelumnya, berarti kan tidak ada luasan yang kita hitung karena dari titik itu ke titik itu lagi gitu ya. Jadi luasnya adalah 0 atau integralnya adalah 0 gitu. Kemudian batas integral ini bisa dibalik dengan syarat nanti dinegatifkan gitu. Contohnya adalah, nah kita disuruh mencari integral dari
4x dikurangi 6x kuadrat pada interval min 1 sampai 2. Kita integralkan dulu fungsinya 4x min 6x kuadrat ini. 4x kita integralkan menjadi 2x kuadrat, kemudian min 6x kuadrat kita integralkan menjadi min 2x pangkat 3 gitu ya. Dari 2 sampai min 1, sehingga yang pertama kita inputkan dulu nilainya adalah 2, kemudian dikurangi nilai x-nya adalah 1, adalah min 1 gitu ya. Min 1 kuadrat kali 2 dikurangi min 1 pangkat 3 kali 2 gitu. Hasilnya adalah negatif 12 gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.